welcome back Hackers. Seperti biasa hari Kamis, harinya Rani Sutari menemani Hackers dari jam 9 sampai jam 11 malam di Pillow Talks. Oh my god, seru banget ya. Hari ini aku tidak sendiri, aku berdua sama seorang perempuan cantik di sebelah aku. Nanti aku kenalin ya nanti dulu, karena aku pengen bilang makasih banget dulu untuk Goodrich Sweets di Antasari, Jaksel. Wih, ini tempatnya lucu banget, keren banget ya. Terima kasih udah minjemin Royal Sweets-nya. Dan pastinya malam hari ini, kalau biasanya kita ngobrolin tuh kayaknya deep banget gitu tentang relationship, tentang mental health. Kali ini tentang kesehatan juga, tapi kesehatan finansial. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Francisca Wirya Saputra. Ini adalah capital market advisor, investor, entrepreneur juga. Also known as the Money Honey. Ini kita sama-sama pakai baju warna pink biar kita tuh kayak capital market financial Barbie gitu. Barbie, capital market Barbie. Hai semuanya. Hai Siska, how are you? Rani. Aduh Siska, aku tuh sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain loh. Okay. Apalagi mengenai finansial gitu kan. Udah gitu mengenai, ini kayaknya hal-hal yang sebenarnya udah menjadi pengetahuan umum, tapi masih banyak juga orang-orang yang kayak aku gitu, belum terlalu melek secara investasi dan finansial. Gimana sih pentingnya tuh apa sebenarnya Siska untuk melek banget sama investasi? Melek investasi ya guys. Jadi penting banget untuk melek investasi. Terutama akhir-akhir ini kan kita tahu ya semua tiba-tiba harga barang itu naik. Tiba-tiba semua orang harus punya double income. Tiba-tiba semua harus bukan double income lagi, harus punya double job. Double job, triple income. Double income, double job. Jadi ada di satu rumah tangga itu biasanya ada 4 pekerjaan mungkin ya. Nah, kenapa sih akhir-akhir ini tuh kondisinya tuh seperti begitu? Nah, karena satu, inflasi kita yang tinggi. Betul. Nah, dulu kan inflasi kita tuh stable ya di 2%, mungkin kurang berasa. Nah, sekarang inflasinya bisa tiba-tiba ke 5%. Coba deh kalian kemarin yang beli cabai, mahal nggak sih beli cabai? Ini cabai biasanya obrolan emak-emak ya. Beli cabai kok makin mahal, beli daging ya kan? tiap Beli tahun daging makin mahal, ya kan gitu. Iya. Itu inflasi yang menyeluruh satu Indonesia, sempat puncak-puncaknya tuh di 5%, ya kan? Yes. Lalu sedangkan kalau misalnya Rani nih, biasa investasinya pasti term deposit kan, atau ditaruh itu di bank aja kan. Iya. Pasti paling banter-banter cuma beli emas. Beli emas ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya ditaruh di bank saja, bahkan ditaruh di rekening aja ya, tapi tidak diinvestasikan di term deposit misalnya, itu kan tergerus inflasi. Betul. Jadi setiap tahun itu uangnya Rani itu turun, entah itu 2%, 3%, 4%, ikutin inflasi. Begitu loh. Nah, sedangkan biaya hidup semakin mahal karena inflasi juga. Ya kan? Misalnya kamu nabung, kamu punya salary, then you put it in your bank account supaya misalnya kamu beli mobil next year. Tapi harga mobilnya itu udah naiknya melebihi harga investasi, melebihi uang investasi kamu. Nah, ini nih kayaknya ini yang lagi menjadi momok banget nggak sih? Soalnya banyak banget loh Hackers juga ya kan yang umurnya tuh umur produktif kerja gitu ya. Tapi mau nyicil rumah aja kayak susah banget. Akhirnya nggak bisa yang namanya investasi kan banyak gitu ya Siska ya. Tapi even baru-baru mau investasi, kadang-kadang kebanyakan Hackers kan gitu. Gimana gue mau investasi? Gue mau perkara beli rumah atau cuma beli mobil aja tuh kayaknya udah momok yang kayaknya pusing banget gitu loh sis. Gitu ya. Ya itu tadi karena inflasi, tapi tidak tahu produk-produk investasi apa saja sih yang aman di Indonesia. Nah, ya kan? Ini nih yang paling penting kenapa gue harus ngobrol sama lo. Karena kan kita ya, terutama mungkin di angkatan gue gitu, yang mungkin zaman dulunya kita nggak terlalu melek gitu, karena mungkin secara literasi kurang gitu ya, jadinya nggak begitu tahu secara detail gitu. Sebenarnya investasi banyak sekali jenisnya, tapi nggak tahu yang mana sih yang the safest, yang paling aman, dan juga bisa dibilang nggak terlalu kena efek dari inflasi. Nah, coba boleh dikasih tahu nggak ke Hackers? Boleh dong. Nah, ini dia nih, makanya aku tuh kan seneng banget ya kasih literasi, terutama untuk generasi yang lebih muda, bahkan pun juga untuk teman-teman kita gitu, untuk melek investasi produk-produk yang paling aman ya di Indonesia.
nomor satu ya of course kalau misalnya term deposit itu aman, dijamin oleh bank, tapi hanya maksimal 2 miliar saja. Nah kedua itu ada yang paling aman satu Indonesia adalah obligasi pemerintah. Nah makanya kan suka ditawarkan kan yang namanya ORI, ya. Sukuk. Kalau misalnya dananya Rani itu lebih besar, mungkin bisa beli FR, obligasi pemerintah yang namanya FR artinya fixed rate gitu. Kira-kira itu di 7%-an. Lumayan 7%. Banget ya. Nah, itu udah ngalahin inflasi kan. Betul. Nah, sedangkan kalau misalnya term deposit itu kayaknya belum mengalahkan inflasi. Kenapa? Karena ada pajaknya, guys. 20%. Ini kayaknya orang-orang nggak banyak tahu ya. Oh, udah nih gue taruh deposit aja di bank kan lumayan. Belum tentu masih pajak kena pajak. Akan bunga adalah 20%. Nah, gitu. belum lagi inflasinya segitu juga. Kalau lo dapat bunga 2-3%, inflasinya 2-3% sama juga bohong ya. Nah, inflasi kemarin itu sempat 5 ke 4, sekarang ke 3. Nah, udah ke 3 tapi tetap nih kita tetap ya harus pinter-pinter untuk nabung supaya mengalahkan inflasi. Pertama, mengalahkan inflasi dulu deh, kan? Nah, jadi bisa dengan cara menabung di FR, obligasi pemerintah yang basisnya FR atau yang namanya ORI. Yang kemarin tuh Ibu Sri Mulyani bilang katanya ORI itu dijual lebih laku daripada tiket Blackpink, ya kan? Gitu. Iya. Terus sudah gitu ada lagi misalnya sukuk itu juga masih oke. Nah terus udah gitu teman-teman ada lagi nih yang aman-aman juga namanya Reksadana Money Market Fund. Nah apa sih Reksadana Money Market Fund? Reksadana Money Market Fund itu adalah suatu investasi yang sudah ada manajer investasinya, lah mereka ini yang mengatur investasinya harus di mana, tapi imbal hasilnya itu biasanya lebih baik daripada term deposit dan sudah net of tax. Jadi ya kira-kira itu dapatnya 4 sampai 4,5% return dalam 1 tahunnya dan bisa dicairkan anytime, like a click away. Nah ini yang paling penting sih. Ini paling penting. Itu click away. Jadi kalau away. untuk dana darurat cocok banget. Tapi kalau misalnya untuk ditaruh untuk beat inflation bisa juga, ya kan? Oke, jadi sebenarnya salah satu yang paling aman dan mungkin bisa dibilang ya nggak kena banyak tetek bengek ini ono lah ya adalah si reksadana ini gitu ya, atau mungkin reksadana money market fund. Tapi kita juga harus tahu ya, ini harus dipelajari lebih lanjut. Kenapa? Karena kita harus tahu satu, manajer investasinya, apakah mereka menghandle dana yang dikelolanya banyak, apakah namanya mereka juga baik gitu. Jadi itu semuanya untuk pembelian atau berinvestasi di produk-produk capital market itu memang harus belajar sih Ran. Iya. Jadi nggak ada yang instan. Kalau mau jadi Barbie, kalau mau kelihatan kayak kakak Siska ini ya, udah cantik, pintar, melek finansial pula, emang tetap harus ada usaha yang dilakukan Harokers ya. Tetap harus belajar gitu. Harus belajar. Tapi gimana banget sih belajarnya? Karena secara general mungkin aku tadi udah dapat nih informasinya. Aku pun sudah mengerti sedikit banyak, tapi kan banyak hal juga yang harus dipelajarin. Mulai dari mana sih untuk belajar si cara berinvestasi, ya kan? Karena banyak juga loh yang kemarin-kemarin kena investasi tipu-tipu, bodong-bodong. Dan dimulainya harus dari kapan? Itu yang paling penting. Nah, kalau dimulai dari kapan, obviously semudah mungkin. Nih, Ran, aku kasih tahu sesuatu yang paling menarik ya. Ternyata demografik dari investor saham di Bursa Efek Indonesia, jadi di Indonesia, itu adalah orang-orang yang umurnya di bawah 30 tahun. Jadi kira-kira 57% di bawah 30 tahun itu malah lebih melek investasi daripada kita-kita yang lebih tua. Iya kan? Jadi kayaknya bisa dibilang nih anak-anak yang di bawah 30 tahun justru malah lebih aware gitu ya sama investasi. Mungkin lebih melek sama pengetahuan yang tentang saham lah, tentang tani ya, reksadana dan lain-lain gitu dan obligasi, ya.
Nah, produk capital market itu ada 3. Jadi saham, reksadana, dan Obligasi. Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya yang tadi ya secara rate lumayan dan juga bisa dibilang lebih di atas inflasi gitu kan, dan juga tadi ya secara pajak mungkin kenanya dikit lah Lebih ya, atau oke hampir nggak juga ada gitu ya. secara pajaknya. Oke, Iya. wow. Nah, kalau untuk yang beginner, nah yang untuk beginner saya rekomendasikan yang tadi kan obligasi yang Ya, paling aman. betul. Terus udah gitu kalau reksadana itu kan a click away. Betul. Ya kan? Obligasi juga kadang-kadang a click away, ya kan? Nah, terus sudah gitu memang sih di Indonesia itu banyak yang belum tahu karena survei menyatakan literasi akan capital market itu hanya ada di 4%. Oh Nah, my. sedangkan literasi akan perbankan ada di 50%. Jadi Jadi semua memang- orang memang iya. berbondong-bondong naruh uangnya di bank. Di bank. Of course we need banks. Betul. But banks sometimes Iya. does not provide investment products. Iya, iya, gitu. iya. But some banks also provide investment products, tapi mungkin not a click away. Nah, Ya kan? Nah, itu kan ini yang dicarikan. Tapi iya sih, aku setuju sih. Soalnya akhir-akhir ini kayaknya aku juga berterima kasih sih ya sama banyaknya Fintech, inovasi ya, inovasi. fintech. Benar. Online trading. Iya, online. gitu. Iya, jadi Iya. kita tuh justru sebenarnya lagi dipermudah banget. Mungkin tadi kenapa juga secara survei yang lebih banyak berinvestasi itu di bawah Yang 30 muda-muda. tahun, yang muda-muda karena kan Iya. everything is a click away ya, Iya. ya kan. Jadi mau cari tahu, tadi kalau Siska bilang gimana? Harus stalking. Nah, mau cari tahu gini, kan ternyata survei menyatakan orang-orang Indonesia itu kan suka main Instagram, suka main TikTok, Iya, ya kan? benar. Terus udah gitu cari-cari gosip-gosip netizen ya katanya ya gitu kan. Nah, daripada nih Ran, kita cari-cari gosip-gosip netizen, mendingan kita gosipin saham. Gimana? Nah, daripada scrolling ngeliatin ini ya komen-komen gitu ya, Iya kan? mendingan Nggak, cari itu betul. time is so precious, Betul. right? Jadi misalnya nih, kalau aku diajakin gosip saham tuh aku oke banget Ran. Jadi gini Ran, aku kasih tahu Ran ya. Tahu nggak kamu? Tahun kemarin, tahun 2022, karena setelah COVID kan ada disrupsi kan, supply and demand. Nah, komoditas Indonesia tuh naik semuanya, ya kan? Emiten batubara cihuy semuanya, Iya, bagi-bagi iya. dividen. Wah, ya udah deh, langsung deh kita pun yang investasi saham jadi kaya raya. Itu loh gosip-gosip saham. Iya. Yang digosipin tuh saham. Nah, Ran. daripada scrolling TikTok sama Instagram cuma gosip artis, mendingan lo liatin nih kira-kira tahun depan ya saham yang naik apa, lu Yes. invest dari Nah, sekarang. apalagi nih teman-teman semuanya, kan kita sudah mau pemilu kan. Seperti Iya. yang kita tahu pada tahun 2019 sampai 2020 kemarin itu hanya ada 2 calon, ya kan. Nah, dari 2 calon itu saja dana yang berputar di ekonomi kita itu sangat-sangat signifikan. Nah, sekarang ini yang akan maju dalam pemilu ada 3 kandidat. Nah. Uangnya makin banyak lagi Ran, muter-muter di capital market gitu kan. Oh, pantas ya Siska Seru kan? ini. Maka kita gosipin saham aja Ran. Iya, Saham iya, yang iya. mau melantai di IPO, apakah karena sedang karbon kredit atau karena misalnya dia pinter jualan barang-barang lifestyle, atau misalnya dia mau melantai di bursa itu karena dia bisnisnya di cyber security, atau karena memang bisnisnya di metaverse. Nah, itu ada Ran, semuanya kayak pasar, shopping gitu. Kalau gitu aku langsung nih kayaknya aku minta advice dari kamu langsung. Kalau kamu nih buat kita ini hard rockers dari di rumah mungkin yang lagi nonton, lagi dengerin, sebenarnya apa aja yang paling oke, yang paling talk chair kayak untuk selama 1-2 tahun ke depan nih? Kalau itu tentunya saja yang paling aman, Ya. maksudnya porsi uang besar ya, Betul. yang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya itu kita masuknya ke dalam obligasi, ya kan, dengan FR yang dapat di seri benchmark itu kira-kira 7% minus 10% di pajaknya. Tapi kalau misalnya mau yang nggak mau pusing, pokoknya nggak mau pusing, kira-kira oke deh Siska, ini kan akan bagus ya market outlooknya Indonesia akan semakin kuat perekonomiannya, perbankannya juga bagus,
spendingnya juga bagus, defisitnya sudah berkurang, inflasinya sudah berkurang. Nah, oke, mau masukin langsung bisa ke dalam reksadana indeks misalnya, atau reksadana saham. Tapi kalian tuh harus tahu ketika kita juga mau investasi di reksadana, berapa sih manajemen fee-nya? Apakah ada entry fee-nya? Ada nggak fee-nya itu loh gitu. Maksudnya kita berinvestasi juga harus very very smart. Karena sekarang ini optionnya tuh banyak banget. Nah dulu kan zamannya mungkin ibu kita, ayah kita, the baby boomers, atau generation X juga ya gitu. Mungkin pada males, mungkin karena itu mereka tuh belum terbiasa dengan sistem digital ya kan gitu loh. Bisa semuanya by terus click ya. Sudah gitu mungkin karena mereka adalah manusia-manusia transisi dari analog ke digital. Aduh bener lagi. Aduh bener lagi kita gitu kan ya, kita untung aja sedikit-sedikit tipis-tipis masih milenial ya kan gitu kan. Iya. Nah, jadi yang aman itu sebenarnya sudah diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Yang aman sudah diatur, ada lembaganya namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu aman gitu loh. Maksudnya produk-produk yang selain produk-produk banking, ya kan? Nah, kalau misalnya belum masuk dalam OJK, mungkin itu saya nggak akan diskusi di sini, gitu kan. Seru ya. Ternyata sebenarnya ini kayak mau investasi tuh kayak shopping dulu gitu, kayak mau PDKT sama orang ya di stalking dulu. Iya kan, kira-kira tahun depan nanti tahun depan dia kasih gue duit nggak ya yang ini kan. Lu ngeliat tuh kemarin saham batubara kasihnya dividennya 20%, 10%. Ya ampun. Lumayan itu kan banget jadi ya. gini loh. I really like the concept of making money while you're sleeping. Nah, pengennya sih gitu ya. Jadi sambil leha-leha duitnya tetap jalan untuk bekerja untuk kita. Tapi aman gitu. Tapi tetap harus diliatin gitu kan. Jangan ditinggal aja juga. Karena kan kita belajar evolving. Every day you have to learn about new things. Nah, kenapa nggak energi kita untuk time kita itu untuk belajar untuk di capital market ini. Iya. Penting sih ya, soalnya emang tadi bener banget nih Siska bilang, generasi kita atau mungkin di atas kita mungkin belum terlalu well aware gitu. Padahal sebenarnya you can make money while you are sleeping gitu loh. Tapi Siska, kalau kita ngomongin dari tadi kan memang harus berinvestasi, terus juga jenis-jenis investasinya udah diomongin. Tapi kan juga pertanyaannya kayak gini nih mungkin, loh gimana aku caranya berinvestasi? Karena kan aku juga punya banyak kebutuhan lain, kebutuhan rumah tangga, belum mau liburan, belum mau nyicil rumah, nyicil apartemen, mobil dan lain-lain. Kayaknya kan kita harus punya kayak alokasinya ya kan. Nah, ini namanya kita masuk ke dalam topik aset alokasi. Jadi aset-aset ini kan kalau investasi itu di Indonesia itu ada 5 jenis investasi. Yang pertama properti, yang kedua adalah saham, yang ketiga adalah obligasi. Nah, ini gabungan antara saham dan obligasi adalah si reksadana itu. Lalu ada yang di kripto atau di gold, itu masuknya ke dalam komoditi. Terus sudah pas gitu yang terakhir adalah Veblen Goods. Nah, Veblen Goods ini nih yang paling menarik. Nah, apa sih Veblen Goods? Veblen Goods itu adalah barang-barang mewah yang tiba-tiba harganya naik setiap tahun di atas inflasi, seperti barang-barang branded yang kamu suka kan? Chanel dan Hermes and Dior. Nah kan kalau cewek taunya bahasanya itu. Betul. Mungkin kalau yang cowok taunya the Ferrari, the Lamborghini, the Patek Philippe, Rolex ya. Naik terus harganya. Nah itu namanya Veblen Goods. Nah harganya Veblen Goods ini naik terus kan. Betul. Nah, tapi untuk kita bisa mencapai tahap dalam pembelian Veblen Goods ini, kita kan harus bekerja. So you need to know your source of income. Your source of income dari mana? Apakah dari gaji, terus udah gitu dari dividen, atau misalnya dari rental properti juga. Kalau yang sudah punya properti mau direntalkan, atau juga misalnya dari bunga, dari kupon ya tadi, misalnya dari obligasi, atau dari kenaikan harga saham. Nah itu semua kalian tuh harus atur sematang-matang mungkin, sedini-dini mungkin. Nah misalnya Rani ini
saya tahu lah Rani punya banyak uang, tapi financial kamu bagaimana nih? Kamu belum Iya, tahu kan masih berantakan nih, ya. aset alokasinya seperti bagaimana? Yang mana mau dipakai sekarang, yang mana mau dipakai besok kamu mau ke Bali, yang mana kamu mau pakai nanti akhir tahun kamu mau liburan ke Amerika, yang mana mau dipakai misalnya dalam 2 tahun lagi kamu mau ambil master kan, Ran? Nah itu kan pakai duit semuanya, kan? So you know, having this knowledge in finance, actually it gives you freedom of choice. Nah, ini nih penting banget nih. Nah, apa sih maksudnya gimana ya freedom of choice? Oke, emang sih ada yang ngomong apaan? Money can't buy you happiness. Money cannot buy you happiness. Tapi kalau saya bilang, tapi money can make you buy more memories. Iya, can make you happy memories. Nah. Gimana dong? Jadi walaupun kamu nggak bahagia banget, tapi bahagia bisa cicil-cicil kan? Benar. Jadi, nah balik lagi nih, ketika kita financially sound, ketika kita understand what we have, how we grow it, and how we spend it, and if we can spend it, then you have that financial freedom. Nah, financial freedom ini kan muter lagi nih, Ran. Betul. Jadi kayak misalnya kita punya financial freedom. Misalnya saya kalau sudah punya financial freedom, mungkin saya bisa punya satu pembantu rumah tangga, ada mbak di rumah yang ngurusin semua, gosok, bersihin rumah, gitu kan. It takes time, you know. Betul. Cuci piring, ya kan gitu. Udah kan. nggak harus ngerjain semua sendiri. Iya kan, it takes time, right? Terus dari itu at least terus saya bisa konsentrasi di pekerjaan. Betul. Atau do something yang I like to improve myself, gitu kan. Terus udah gitu ya itu again lagi mungkin bisa ada another business opportunity, entah itu kamu mau mengasah ilmu lagi atau kamu misalnya mau charity, semuanya itu kan butuh waktu ya. Betul. Jadi ketika kita mempunyai financial freedom, freedom of choice, then we can hire people to help us misalnya. Terus bisa juga mungkin ada pembantu, ada yang punya supir, bener kan? Jadi kita nggak usah ngantri-ngantri atau mikir aduh gimana ya cara dari A ke B gitu loh maksudnya. Nah, that is the power of this financial literacy to me. Dan aku bener-bener pengen banget semua teman-teman aku dan generasi-generasi yang muda. Kalau generasi muda tuh dengerin Siska, tapi kalau teman-teman yang lebih tua biasanya yang kayak nanti dulu deh dan ketakutan gitu loh, Mai. Mungkin ketakutan karena ada juga tadi yang kita discuss ya, Ran. No knowledge, ketidaktahuan, ya kan? Kita sudah bahas ya tadi ketidaktahuan akan produk-produk financials, oke? 2, no need, nggak butuh banget nih. Ngerasanya aku juga nggak perlu nih, aku nggak butuh investasi nih sekarang, ya kan? Tapi ternyata nanti kalau misal terus udah gitu atau nggak buru-buru investasi, no rush ya, no hurry, no hurry. Padahal kalau dilihat-lihat mungkin kedepannya kalau misalnya one of our job is replaceable by AI, what are you gonna do? Nah, harus tetap punya income kan? Yes. Where are you gonna get your income? Iya. If you don't get it from your investment, then masa mau jadi pekerja manual? Iya kan? Gitu kan? Nggak mungkin kan gitu loh. Nah, itu that we have to prepare. Terus yang terakhir adalah no trust. Nah, ini saya paham benar karena mungkin culture-nya orang Indonesia itu kan yang suka ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, yang satu ikut ini, yang satu ikut ini, bener kan gitu, tanpa pemahaman yang bulat. Betul. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang misalnya ada satu orang tertipu dan diberitakan ke semua orang, tiba-tiba semua orang merasa dia juga tertipu. Dan jadi takut. Jadi takut, jadi no trust, ya kan? Nah, jadi untuk teman-teman hard rockers dan untuk kita nih ya sebagai women, jadi kita itu mungkin harus belajar lagi mengenai
produk-produk apa saja sih yang aman untuk menempatkan hasil kerja keras kita selain di bank, Nah, ya kan? aduh penting banget sih ngobrol sama Siska pada malam hari ini. Gokil, ternyata insight-nya memang banyak ya. Jadi jangan lupa untuk terus belajar ya, nambah ilmu literasi tentang finansial. Yang paling penting sih itu. Dan berbagai jenis investasi sebenarnya tuh udah ada banget gitu ya. Sudah tersuguhkan dengan mudah, apalagi sekarang semua udah pakai aplikasi ya. Di handphone tinggal cari-cari aja. Yang kemarin tahun lalu udah bagi dividen berapa ya kan. Semoga tahun depan bagus. Jadi mulailah berinvestasi dari sekarang daripada scrolling mantan dan juga gosip. Mendingan kita scrolling untuk investasi masa depan. Hardrockers, ada lagi Siska yang mau dikasih tahu ke Hardrockers, mau di-remind ke Hardrockers? Kayaknya itu saja teman-teman, karena kita ini sudah di era digitalisasi. Yuk teman-teman yang masih muda, Gen Millennials dan Gen Z, untuk selalu berinvestasi dan memajukan capital market. Tetapi juga yang tua-tua di Gen X or baby boomer, yuk kita juga mulai melek investasi supaya lebih banyak memberikan suatu positivity kepada environment kita, ya kan? Yes, that is so true. Thank you banget loh The Money Honey, the Barbie advisor. Ini capital market advisor, juga investor, entrepreneur Francisca Wirya Saputra. Thank you so much udah berbagi sama Hardrockers dan juga sama aku di Pillow Talks with Rani Sutari. Buat Hardrockers yang ketinggalan tadi, tenang aja, kamu bisa nonton nanti di YouTube-nya Hardrock FM dan juga bisa dengerin di Spotify. And also I would like to say thank you so much untuk Goodrich Sweets Antasari ya, yang udah minjemin Royal Sweets-nya yang cantik banget Siska pada malam hari ini. Kalau gitu I'll see you again in the next episode of Pillow Talks with Rani Sutari next week. Bye bye. Have a good night. Good night.